الشيطان الرجيم. Syafiq Riza Basalamah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Gimana kabarnya ini? Baik, pada siang hari ini insya Allah kajian akan disampaikan dengan judul Istriku Bukan Bidadari, Aku Pun Bukan Malaikat. Masya Allah. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan sedikit tentang tata tertib pada kajian online pada siang hari ini. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh jamaah untuk memakai nama asli di Zoom-nya ya. Kemudian yang nomor 2, kajian akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit ya, nanti sampai pukul 13.40. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang nomor 3, dihimbau kepada seluruh jamaah dimanapun Anda berada untuk menyimak kajian ini secara khidmah. Mic untuk dinonaktifkan, serta kepada seluruh ummahat untuk menonaktifkan fitur videonya. Kemudian yang nomor 4, bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang nantinya ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan tanda raise hand terlebih dahulu, nanti akan dipersilakan oleh host, kemudian dilanjutkan dengan open mic, ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis di chat box, baik melalui platform Zoom ataupun YouTube. Dan nanti pertanyaan akan dibacakan oleh moderator insya Allah. Baik, itu beberapa tata tertib dalam kajian online pada siang hari ini. Kami sangat berharap kepada jamaah sekalian untuk dapat mematuhi tata tertib di atas. Baik, tanpa berpanjang lebar karena mengingat waktu juga udah siang, kepada Ustadz Syafiq, waktu dan kesempatan kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Ma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di Pertamina Bogor ini. Apa namanya? Garut, di Garut kok di Bogor, di Garut. Di Garut siang hari ini kita menyempatkan diri untuk berebut warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak mewariskan emas dan perak. Teman-teman yang sekarang bekerja, ya salah satu yang dicari adalah harta. Memang kalau mau cari harta di warisan Nabi alaihi salatu wasallam nggak dapat. Karena yang diwariskan oleh beliau adalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Jamaah rahimakumullah. Ada seorang istri yang cerita. Ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki, dalam bayangan dia, laki-laki yang akan jadi suami dia ini seperti bapak. Bapaknya itu bisa semuanya. Ya, lampu mati, bapak ganti sendiri. Kadangkala keran air mati, bapak memperbaiki sendiri. Genteng bocor, Masya Allah. Ini perempuan berpikir suami dia ini bakal seperti bapaknya. Bahkan ayahnya dia ini biasa membantu orang lain.
Bahkan dia membantu orang tua, jelas, tetangga, kakak beradik, Masya Allah. Pokoknya sang istri ini melihat bapaknya, Masya Allah. Tapi ternyata setelah dia menikah, suaminya ini biasa diservis. Di rumah dia biasa mendapatkan servis dari semuanya. Suami yang hidup dimanja, gak bisa kerja. Akhirnya mulai ada ketidaknyamanan gitu. Istri yang berharap mendapatkan suami seperti ayahnya, sedangkan suaminya ternyata biasa mendapatkan servis dari semuanya. Sekarang gimana nih? Suami bayangannya dapat istri yang akan memberikan servis segala-galanya, si istri sebaliknya. Tapi itulah kehidupan rumah tangga. Dan kayaknya itu salah satu bukti bahwa istriku bukan bidadari dan aku bukan malaikat. Jamaah rahimakumullah. Sebelum cerita panjang tentang bagaimana menumbuhkan saling memahami dalam rumah tangga ini, kita perlu cerita masa lalu. Cerita tentang keberadaan kita. Cerita keberadaan Nabi Adam bersama istrinya. Awal manusia. Gimana cerita mereka? Sehingga kemudian kita menjadi anak keturunan mereka. Allah berfirman tentang cerita ini di surat Al-A'raf ayat 189. Nah, silahkan dibaca. Nah, surat Al-A'raf 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Falamma athqalat da'awa Allaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yakni Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, yakni suami istri, bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Barakallahu fiikum. Nah, Allah menciptakan kita itu dari satu jiwa. Dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan pasangannya dari Nabi Adam. Liyaskuna ilayya. Agar senang. Sakinah itu damai, tentrem. Jadi diciptakan Hawa itu dari Adam alaihissalam agar terjadi kesenangan di antara keduanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa tatkala Nabi Adam diletakkan di dalam surga sendirian. Surga yang begitu indahnya beliau sendirian. Beliau berjalan-jalan melihat pohon-pohon yang indah, taman-taman yang memukau, yang mengesankan. Tapi beliau merasa kesepian. Ketika beliau tidur, diambil dari tulang rusuk beliau itu, kemudian diciptakan Hawa. Agar merasa damai, tenang, hilang
kengerian dan kesepian itu karena ada kawan. Falamma intabah, ketika bangun dari tidurnya, Nabi Adam melihat ada siapa ini? Ada makhluk yang seperti dia, tapi beda jenisnya. Bertanyalah Nabi Adam, "Man anti?" Engkau siapa? Hawa mengatakan, "Imra'ah, khuliqtu min dil'ika." Aku seorang wanita yang diciptakan dari tulang rusukmu agar engkau senang sama aku, agar engkau condong dan merasa damai. Subhanallah jemaah. Inilah yang kita saksikan. Di mana laki-laki nggak mampu. Secara umum, laki-laki itu tidak mampu hidup tanpa wanita. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan ketenangan dan kedamaian tanpa wanita. Sehingga kadang-kala dia menikah satu, menikah dua. Adapun perempuan, dia itu mampu hidup tanpa laki-laki. Coba kita lihat. Ada perempuan-perempuan yang mungkin nggak ada yang melamar dia. Mungkin dia diceraikan janda sampai mati nggak nikah lagi. Biasa aja dia, tanpa lelaki biasa aja dia. Dia mungkin menggantikan ketidakadaan suami itu dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga ya dia lupa. Kalau bicara syahwat dia punya syahwat juga. Tapi dia mampu, tidak seperti laki-laki. Istrinya hari ini meninggal dunia, malam hari dia istikharah. Mau nikah sama yang mana? Jadi pagi meninggal, malamnya istikharah udah sok. Nggak mampu. Seorang perempuan ditinggal mati suaminya, punya anak 5. Kuat dia. Tapi seorang suami ditinggal istrinya, punya anak 1 aja anaknya, nggak mampu. Itu sudah takdir ilahi. Jamaah rahimakumullah. Namun sayangnya kita melihat banyak pernikahan yang gagal. Kenapa sakinah itu hilang? Yang katanya perempuan itu diciptakan untuk menghadirkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Tapi kenapa nikah yang ada keributan? Kalau kita melihat antrian orang-orang yang mendaftarkan gugat cerai di pengadilan agama, kita itu akan geleng-geleng kepala. Kenapa mereka ini yang dulunya saling mencintai, yang mungkin keduanya sebelum menikah sudah merajut mimpi untuk membangun masa depan yang indah bersama-sama. Tapi di tengah jalan bahkan ada yang seumur jagung. Udah mau pisah. Ahibati fillah. Makanya kita dituntut untuk belajar. Belajar mencari pasangan hidup kita. Kayak apa? Kalau tadi tema kita yang jelas istrimu tuh bukan bidadari. Engkau akan melihat banyak kekurangan. Engkau juga jangan sok suci. Tapi kita disuruh milih. Yang seperti apa? Pilihlah istri yang menghadirkan kedamaian dan ketenangan. Bukan yang cantik. Tapi kan boleh Pak Ustadz cantik. Boleh. Tapi belum tentu yang cantik itu membuat rumahmu surga. Ada istri yang cantik, tapi karena yang cantik cuma lahirnya belaka, sedangkan batinnya gak cantik, rumahmu jadi neraka. Dan itu terjadi. Begitu pula perempuan.
Engkau kan ingin tadi punya rumah yang isinya cinta dan kasih sayang. Lalu apa yang kau lakukan? Memilih laki-laki yang tampan, yang gagah perkasa, yang kaya raya. Sehingga nanti ketika engkau hidup bersama dia, engkau akan selalu menikmati wajah dia. Enggak juga. Orang tuh kalau urusan wajah, lama-kelamaan bosen, jenuh. Kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Kenapa? Itulah zahir, penampilan. Kita tertipu. Engkau akan lebih lama hidup bersama pasanganmu dengan perilaku, dengan sikap, dengan karakter dia daripada dengan wajah dia. Taib, suami istri. Dalam setiap hari coba tanyakan kepada suami. Tanyakan sama diri kita sendiri, yang suami, yang ana nih, ana suami. Tanyakan, ana berapa jam memandang wajah istri ana? Pagi jam 7 ngantor. Yang dilihat siapa? Ya kawan-kawan sejawat di kantor. Mahasiswa. Nanti pulang kerja baru ketemu istri. Tapi ketika ketemu istri, apa kita kemudian memandangi dia ya? Kayak dulu waktu mau menikah dilihatin, nggak ada. Istrinya keluar masuk nyapu ini. Istri kita ngelihat kita juga. Apakah dia akan lama-lama dilihatin suaminya? Nggak ada, itu cerita dulu. Yang ada suaminya nyapu nggak ngelihat wajah suaminya. Dia nyapu, yang dilihat itu lantai. Suaminya di sebelahnya. Dulu sebelum nikah, Masya Allah ya. Dia sampai mimpi-mimpi. Sekarang udah di hadapan dia nggak dilihat. Seperti itu. Cuma kadang-kala kita salah membangun rumah tangga. Tapi ya udahlah, udah terjadi Ustaz. Kita jalanin lah. Nah, tapi ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita perlu mengenali pasangan hidup kita. Mungkin sebagian berpikir apalagi yang mau dikenal Ustaz. Kan udah nikah. Ada seorang istri yang dia mengatakan, ana 5 tahun hidup sama suami ana ribut terus. Tapi setelah 5 tahun, ana baru bisa menerima dia setelah mengenali karakter dia. Oh ternyata dia kayak gini. Alhamdulillah setelah 5 tahun baru tenang. Jadi 5 tahun pertama itu gawat terus. Ya mungkin sebulan pertama itu ya masa-masa indah ya. Setelah itu yang ada keributan. Dia ngomong sampai 5 tahun. Alhamdulillah setelah 5 tahun nih istri mengatakan, alhamdulillah Ustaz sekarang sudah mulai ana bisa memahami dia, ana mengenali dia, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, sehingga agak tenang sekarang. Tapi ada yang 15 tahun belum tenang. Apa? Inilah yang perlu dilakukan pertama kali. Mengenali pasangan hidup kita. Apa yang perlu dikenali? Karakter dia. Tabiat dia. Kebiasaannya. Apa hal-hal yang tidak disukai olehnya. Apa perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di depan. Apa makanan kesukaan. Apa minuman favoritnya. Dan yang lainnya. Karena masih ada perempuan atau laki-laki. Ustaz istri anak kayak gini. Ya, antum kan tahu dia kayak gitu. Seorang perempuan mengeluhkan suaminya. Suami anak temperamen Ustaz. Marah. Urusan sandal aja udah marah. Ya, alhamdulillah engkau tahu ternyata urusan sandal bikin dia marah. Sehingga engkau sudah punya cara menghadapi dia. Kita kalau kerja, kadang-kala kita dikasih tahu, hati-hati bos kita ini paling nggak suka dia melihat
ada gelas minuman yang seharusnya di tempat sampah, itu nggak di tempat sampah. Paling nggak suka bos kita. Apakah kemudian kita pulang cerita sama keluarga bos ana itu, ya Allah gara-gara minuman gelas aja nggak dimasukin sampah udah marah-marah. Itu bukan untuk engkau ceritakan. Untuk apa? Untuk disikapi. Berarti nggak boleh ada gelas sampah kecuali ada di sampah. Selesai urusannya. Suami nggak suka dengan makanan pedas. Ya Ustaz, suami ana ini gara-gara makanannya pedas. Aduh, udah nggak mau bertegur sapa sama ana. Ya Allah. Yang kau salahkan siapa? Suami kan? Kau tidak pernah mengatakan, ya Allah aku yang salah. Suamiku nggak suka pedas. Aku tadi lupa ngasih cabai di sana. Ini harus saling memahami. Suami pun seperti itu. Harus paham kondisi istrinya. Ada suami yang suka menceritakan keluarganya istri. Keburukan keluarganya istri. Buat apa? Ribut yang ada. Bukan engkau memperbaiki keluarga istri dengan engkau menjelek-jelekan keluarga istrimu di hadapan dia. Tapi yang ada engkau membakar rumahmu sendiri. Kalau memang ingin memberikan nasihat, ya silahkan kasih nasihat. Ketahuilah, pasangan hidup kita itu gak suka dibanding-bandingkan. Ini kita harus paham. Makanya kita bicara harus kenal gimana tabiat perempuan, gimana tabiat laki-laki. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki gak sama-sama wanita. Jadi wanita juga harus tahu suaminya nggak sama-sama dia. Para suami juga harus tahu istrinya nggak sama dengan dia. Ada suami yang membandingkan istrinya dengan istri fulan. Ya Allah, istrinya fulan itu Masya Allah. Kalau datang ya, dibukakan pintu. Istrinya udah cantik. Sebenarnya kan suami ingin ngasih tahu. Dia ingin seperti itu dari istrinya. Tapi gak perlu kau bandingkan. Yang ada dia sakit hati. Apa engkau mau dibandingkan sama suaminya fulana? Kalau istri mengatakan, Bang subhanallah ya fulana itu. Kalau pulang kerja sama suaminya dibawain bunga mawar. Ya, dibeliin oleh-oleh. Kira-kira sakit hati enggak engkau sebagai suami? Sakit hati. Maka nggak perlu dibandingkan. Caranya kasih nasihat. Minta. Istri minta sama suami, Bang aku kok kepingin ya dapat bunga dari abang. Aku kepingin kasih hadiah. Nggak perlu membandingkan sama orang lain. Ini sebagai modal utama. Mengenali karakter dia. Tabiat pasangan hidup kita. Agar kita bisa mendatangkan kedamaian tadi. Masalah-masalah yang ada itu sudah dipersiapkan untuk menghadapinya. Baik, setelah kita mengenali, yang kedua kita perlu saling memahami. Ya, kekurangan itu bukan untuk diumbar. Kesalahan itu bukan untuk diungkit-ungkit. Tapi kekurangan disempurnakan, kesalahan diperbaiki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Istausu bin nisa. Kalian berbuat baiklah kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila a'lah. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu.
Kalau engkau ingin meluruskannya, maka yang terjadi engkau mematahkan. Si Nabi meminta kita untuk memahami tabiat wanita. Setelah diketahui, fahami. Oh kayak gitu? Iya memang dia kayak gitu. Mau dilurusin gak bisa. Mau ganti istri, engkau akan dapatkan istri yang kedua. Sama bengkok. Engkau ceraikan dia, engkau nikah dengan wanita yang ketiga, sama bengkok. Engkau mencari anaknya ustadz, atau lulusan pesantren, atau seorang wanita yang hafal Al-Quranul Karim, sama bengkok. Terus gimana? Yang kau fahami. Maka Nabi menjelaskan, kalau engkau ingin meluruskan dia, patah dia itu. Terus gimana? Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan kalau engkau biarkan, ya dia tetap bengkok. Karena memang dia bengkok. Terus gimana? Fastawsu bin nisa. Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik. Jangan kasar sama perempuan. Bagaimana Nabi bersama Aisyah radhiyallahu taala? Ini istrinya Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau bicara ilmunya, Aisyah menghafal hadis 2000 lebih. 2000 hadis yang dihafal sama Aisyah. Tapi apakah hadis itu membuat Aisyah tidak bengkok? Tetap. Itu tabiat wanita. Dia putrinya siapa? Putrinya Abu Bakar. Sampai pernah Aisyah itu ditampar sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak kuat Abu Bakar. Jadi pernah satu saat Aisyah ini lagi naik onta dalam perjalanan sama Nabi SAW. Ontanya Aisyah ini Masya Allah, kencang banget. Barang bawaannya ringan. Istri Nabi yang satunya Sofia, itu ontanya lambat. Mungkin udah tua ya. Terus barang bawaannya berat. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, tolong dipindah barang yang ada di ontanya Sofia dipindah ke ontanya Aisyah. Yang di ontanya Aisyah pindah ke ontanya Sofia. Aisyah marah. Sofia ini kan anaknya orang Yahudi radhiyallahu taala. Apa kata Aisyah? Hati-hati jangan sampai kalian ini dikalahkan sama anaknya Yahudi itu. Marah Abu Bakar sama Aisyah dengan ucapan. Artinya lagi cemburu Aisyah. Perempuan tetap. Dan Nabi memahaminya. Ini yang kadang-kala para laki-laki nggak bisa memahami. Udah dikasih tahu. Makanya tadi suruh kenalin. Setelah kenal gimana? Ya udah, ambil sikap yang baik. Aisyah pernah teriak-teriak di rumah Nabi SAW, mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi SAW, sampai yang dia di luar rumah dengar. Sampai pernah Abu Bakar lagi lewat dengar Aisyah ngangkat suaranya, minta izin Abu Bakar masuk. Ketika masuk mau digampar itu Aisyah sama Abu Bakar, tapi sama Nabi dihalang-halangi, jangan. Sampai seperti itu. Subhanallah. Jadi tetap Nabi memahami kondisi istrinya. Kadangkala suami ini menikah dengan anak yang hafid Al-Quran. Nah, kira dia itu perempuan. Engkau yang harus pandai-pandai menyikapi dia. Ini Nabi SAW menyampaikan sabdanya kepada para sahabat. Yang istrinya para sahabat itu sahabat juga. Yang mereka adalah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Sebagian orang-orang dijamin masuk surga. Nabi menyampaikan ini kepada mereka. Apalagi yang zaman sekarang. Fadariha ta'ish biha. Kata Nabi SAW, berlaku lemah lembutlah dengannya. Niscaya kamu akan hidup bersama dia. Artinya engkau bisa hidup sama perempuan tuh kalau engkau berlemah lembut. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengatakan, fastamti biha ala ma kana minha min iwaj. Bersenang-senanglah dengannya di atas kebengkokan yang ada di atas dirinya.
Nanti kau masuk surga baru kau dapat bidadari dan istrimu akan berubah jadi bidadari. Ahibati fillah. Itu para suami. Istri pun harus memahami bahwasanya suaminya memiliki kekurangan. Dia manusia biasa. Dia bukan malaikat. Terus gimana? Ya tempatkan suami sebagai pemimpin. Dia tetap komandan. Ada suami yang kadangkala ya lebih miskin daripada istrinya. Ada istri yang penghasilannya lebih besar daripada suami. Ada istri yang pendidikannya lebih tinggi daripada suami. Gimana? Yang kau harus memahami posisimu adalah sebagai istri. Laki-laki itu pemimpin di rumah. Kita tahu tuh sama ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya udah muliakan. Ketika engkau faham dengan kedudukanmu dan faham dengan kekurangan suami, maka rumah tangga insya Allah akan berjalan dengan baik. Maka penting jamaah setiap pasangan itu memahami dan menyadari fungsi, tugas dan peranan masing-masing secara proporsional dan melaksanakan tanpa diminta. Ini penting. Kerjakan tugasmu tanpa diminta. Kan kau udah tahu gitu. Makanya kadang-kala di sebuah perusahaan nih, ketika ada anak buah yang harus disuruh, itu capek bosnya. Padahal udah dikasih tahu tugasmu ini. Mama dikatakan tugasmu tuh bersih-bersih ya. Berangkat dari rumah, masuk kantor yang pertama dia cleaning service. Udah bersihkan semuanya. Kemudian gelas-gelas dicuci. Setelah itu, aku bikin kopi, bikin teh, udah tahu nih. Gimana kalau nih orang pagi masuk ke kantor duduk-duduk. Bersihin, baru bersih. Biasanya nggak akan lama dia di situ. Maka suami istri berusaha untuk memberikan hak pasangannya, yang tentunya itu kewajiban dia, tanpa diminta. Itu yang namanya saling memahami nantinya. Kemudian hal yang ketiga jemaah. Ada satu prinsip dalam rumah tangga yang perlu dijunjung tinggi. Apa? Saling membutuhkan. Kita ini saling membutuhkan. Kalau tadi dikatakan suami itu gak mampu hidup sendirian. Dia perlu istri. Perempuan mungkin dia siap hidup tanpa suami, walaupun harus mengurus anaknya. Atau sebaliknya, ada suami yang berpikir dia gak butuh sama istrinya yang ini. Masih banyak wanita yang menanti dia. Ada antrian proposal yang menawarkan kepada dia untuk jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Artinya dengan istri pertama dia siap untuk menceraikannya. Dia gak butuh. Tapi perasaan itu seharusnya tidak ada. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187. Berkaitan dengan bagaimana hubungan suami dengan istri. Istri dengan suami. Nah, silahkan dibaca di Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu, yakni perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Barakallahu fikum, subhanallah. Ini ayat berkaitan dengan menghubungi istri di malam hari bulan puasa, bulan Ramadan. Yang dulunya nggak boleh, kemudian diperbolehkan. Dan Allah sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian untuk kalian. Dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Gimana pakaian jemaah? Pakaian ini menutupin aurat. Mungkin di punggung anak ada luka. Mungkin di dada anak ada bekas luka. Siapa yang tahu? Istri anak. Kita pun seperti itu. Mungkin ada kekurangan di tubuh istri kita. Kita tahu. Terus, ya ditutupin. Kekurangan itu bukan untuk diumbar. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga ini, seharusnya diselesaikan tanpa tetangga mendengar. Tanpa orang tua tahu. Karena dari awal engkau sudah tahu, istrimu bukan bidadari, kau bukan malaikat. Dan kita saling membutuhkan. Kalaupun ada yang harus diperbaiki. Jadi kadangkala ada perempuan, ada masalah di rumah, langsung cerita sama orang tuanya. Suaminya kayak gini. Ya suaminya manusia biasa. Kalau engkau masih bisa menyelesaikan sendiri, memperbaikinya, itu lebih baik. Kenapa? Engkau pakaian buat dia. Dan dia pakaian buat engkau. Tapi ketika ada masalah kemudian keluar, biasanya sulit untuk dipertahankan rumah. Itu pakaian. Menutupin aurat. Pakaian itu juga menghiasi tubuh manusia. Ya harus menyesuaikan. Jadi ketika seorang istri nih, ketika tahu suaminya, umpamanya seorang atasan ya, orang yang dihormatin, public figure, mau tidak mau dia juga harus jaga diri gitu loh. Jangan sampai akhirnya membuat orang-orang mengatakan, tuh istrinya fulan kayak gitu, ternyata jangan, kesian sama suamimu.
itu pakaian. Sang suami juga seperti itu, menyesuaikan dengan istri. Kadangkala istrinya ini ya bukan anak pesantren. Ya dia menyesuaikan bagaimana menjadi pakaian yang cocok untuk istrinya. Dia juga nggak nuntut macam-macam karena tahu dengan kondisi istri. Kemudian jamaah, pakaian itu menghangatkan yang kedinginan, menyejukkan yang kepanasan. Dan ini harus ada. Itu prinsip saling membutuhkan pakaian ini. Ketika suami sedang susah, punya masalah, pulang ke rumahnya, apa tugas pakaian? Yang tadi kita udah bincangkan, dia adalah kebahagiaan suami. Rumahnya adalah ketenangan dan kedamaian. Ketika suami punya masalah di luar rumah, pulang sampai rumah, tolong engkau menjadi pakaian. Bukan menjadi bensin. Yang kemudian membuat keributan di dalam rumah. Rasulullah SAW ketika beliau turun dari Gua Hira. Kita ingat kisah itu. Beliau pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan, cemas, menggigil. Beliau mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Bagaimana sikap istri? Khadijah gak tanya macam-macam. Apa yang diinginkan suaminya dia berikan. Dia kasih selimut, dia ditenangkan suaminya. Sampai suaminya sendiri yang bercerita. Kenapa ada suami-suami yang tidak suka curhat sama istrinya? Tolong istri mengkoreksi diri. Nabi curhat sama Khadijah. Khadijah mendengarkan. Karena sang istri ini memposisikan suami sebagai suami. Sebagai pemimpin. Sebagai komandan. Walaupun secara finansial Khadijah lebih kaya. Bahkan dia yang kaya raya. Ini yang kadangkala dilupakan. Oke lah, ada kekurangan di diri suamimu. Tapi ketika dia pulang ke rumah, engkau harus posisikan dia sebagai pemimpin. Ketika dia butuh kehangatan, berikan kehangatan kepada dia. Ketika dia memerlukan dukungan, berikan dukungan. Ketika dia sedang bersedih, jangan engkau ketawa-ketawa. Sebaliknya seorang suami, hendaklah dia menjadi pakaian buat istri. Jangan menceritakan kekurangan istrimu di luar. Istriku kayak gini, kayak cerita sama orang tua juga seperti itu. Jangan. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupin kekurangan saudaranya, Allah akan menutupinya. Jadilah laki-laki yang benar. Jadi pakaian tadi. Sampai ada cerita nih. Ada seorang yang ngerti agama. Ada isu dia mau cerai sama istrinya. Datanglah orang tanya sama dia. Kenapa engkau mau menceraikan istrimu? Ada apa perkara yang kau gak sukai dari dia? Ini itu macam-macam lah. Biasanya ada orang yang berusaha untuk mengkorek hal itu. Apa kata orang ini? Itu istriku. Apa urusanmu sama istriku? Masya Allah. Benar-benar jadi pakaian dia tutupin kekurangan istrinya. Bukan dia ceritakan ke orang lain. Selang berapa waktu dia ceraikan. Benar terjadi perceraian. Akhirnya semua sudah punya rumah tangga masing-masing. Istrinya juga sudah menikah, dia sudah menikah. Datang lagi kawannya. Nih sekarang kan sudah bukan istrimu lagi. Apa sih yang kau gak sukai dari dia? Apa yang kau bikin ceraikan dia itu apa? Apa kata suami ini? Mantan suami mengatakan, istrinya orang dia. Apa urusanku sama dia? Selesai. Itu sikap seorang muslim. Jadi pakaian, artinya buat saudara kita aja, kita gak boleh ya. Kita itu kalau lihat kekurangan saudara kita gak boleh gibain dia, menceritakan kekurangan dia, itu gak boleh. Gimana kalau istri kita sendiri atau suami kita sendiri? Maka hendaklah
semua memahami prinsip tersebut. Kita saling membutuhkan sebenarnya. Ada sebuah hal yang seharusnya tidak diceritakan, bahkan termasuk dosa besar. Yaitu suami menceritakan masalah ranjang bersama istrinya kepada orang lain. Itu termasuk makhluk yang paling buruk. Ini bukan di video jemaah. Bukan. Ini cerita. Padahal sama istrinya. Gimana yang berzina kemudian disebarkan. Tapi memang pezina mau gimana lagi. Tapi suami istri yang menceritakan urusan ranjang kepada orang lain itu syirarul khalq. Termasuk makhluk yang paling jahat. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Rawahu Muslim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, janganlah seorang mukmin, seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Bayangin ya, orang beriman itu insya Allah masuk surga. Walaupun punya dosa. Maka Nabi menyuruh jangan membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan, kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, radiya minha akhar. Bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Kenapa engkau memilih dia sebagai pasangan hidup? Kenapa engkau menikahin dia? Pasti ada kekurangannya. Tapi yang engkau lihat kelebihan. Tak ada gading yang tak retaknya. Ya, istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat, tapi lihatlah kepada kelebihannya. Kalau mungkin engkau merasa tidak ada cinta, Ustaz nggak tahu Ustaz, anak kok nggak cinta, atau istri juga merasa anak hidup sama suami Ustaz, ya dia baik sih Ustaz, cuma anak nggak suka aja sama dia. Gimana? Dilanjutkan pernikahan atau selamat tinggal? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa bisa bertahan? Antum pikir nih yang mungkin sudah tua-tua ya, dia pikir, oh istri anak cinta sama anak. Mungkin kau nggak tahu. Istrimu ini mengamalkan sunnah Nabi. Bohong sama suami gak apa-apa urusan cinta. Ada kan? Berdusta yang diperbolehkan. Yaitu antara suami istri. Ketika kadang-kala suami tanya, "Di, engkau cinta gak sama aku, Di?" Oh subhanallah. Gak ada laki-laki lain yang ada di dadaku, Pak. Kecuali engkau. Kalau engkau keluar rumah itu, ya Allah aku rindu kok keluar suamiku. Padahal dia senang kalau suaminya keluar. Tapi dia ingin mengatakan, ya Allah aku sayang sama engkau. Terus gimana ya? Kesian sama anak-anak. Kadang-kadang dia mempertahankan seperti itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Tapi orang-orang itu bergaul atas dasar, ya dia sebagai seorang muslim. Dia wajib bertakwa kepada Allah. Melaksanakan kewajibannya, menunaikan amanah yang ada pada diri dia, berbuat baik kepada orang lain, apalagi ini suami, dia sekedar berbuat baik aja. Tapi kalau bicara cinta kayaknya, aduh Ustaz enggak, sudah capek ngurusin dia, marah-marah terus. Ada yang seperti itu. Bahkan ada cerita bagaimana seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, kemudian kawannya takziah. Namanya takziah kan bela sungkawa, mendoakan, ya Allah mudah-mudahan kau sabar, ini itu ya. Ya Allah kesian kau ditinggal sama suamimu, hidup sendirian macam-macam. Kata istrinya, alhamdulillah udah mati dia, aku capek ngurusin dia. Udah mati alhamdulillah. Iya. Yang tadi disampaikan di awal bahwasanya perempuan siap dia hidup tanpa suami. Siap. Apalagi kalau suaminya sudah ngerepotin dia. Tapi suami gak bisa hidup tanpa istri. Maka Nabi menyuruh tadi, lihatlah kepada kelebihannya, jangan lihat kepada kekurangannya.
diperbolehkan berdusta jamaah. Ya konsepnya tadi, tak ada gading yang tak retak nih. Terus gimana kalau tanya, suaminya gimana? Baik, ya Allah engkau orang yang baik ya, aku benar-benar selalu memuliakan dirimu ya. Padahal dia sebenarnya sudah jenuh gitu. Haibati fillah. Itu sabda Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama keluarga. Jadi kalau bicara siapa sih orang terbaik? Yang paling baik sama keluarganya. Kalau bicara suami, kau kepingin tahu laki-laki itu benar apa enggak, tanya sama istri. Makanya dari dulu Ana sering sampaikan. Dulu kepolisian itu mengeluarkan surat namanya SKKB. Yang sekarang diganti dengan SKCK. SKKB itu surat keterangan kelakuan. Apakah pantas kepolisian mengeluarkan SKKB, surat keterangan kelakuan baik? Ya pantas-pantas aja, asalkan tahu sama orang itu. Tapi dulu waktu Ana mau kuliah ke Madinah, Ana berangkat ke kepolisian minta SKKB. Ya dia nggak kenal sama Ana. Ana cuma bawa KTP. Dikasih surat keterangan kelakuan baik. Kenapa? Karena tidak ada catatan kriminal. SKCK itu apa singkatannya? Surat SK keterangan. Surat keterangan kelakuan baik. SKKB itu, SKCK yang sekarang. Surat keterangan catatan kepolisian. Itu. Surat keterangan catatan kepolisian. Akhirnya kepolisian merubah SKKB. Karena mereka nggak pantas ngasih orang SKKB gitu loh. Karena nggak kenal. Siapa orang yang paling kenal? Ya istri kita. Kita ini gimana jemaah? Kita ini kadang-kala, Ana merasakan, Ana kadang-kala capek, lelah ya. Tahu-tahu ada tamu. Ana terpaksa harus tersenyum sama kamu tersebut. Kenapa? Karena cuma sebentar, sejam udah selesai. Pulang dia. Atau 15 menit, 10 menit. Tapi sama istri kita, 24 jam. Kali 10 tahun. Mau tidak mau akan tampak kepribadian seseorang. Nggak ada yang disembunyikan di hadapan istri. Maka Nabi mengatakan orang yang terbaik sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik sama istri. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima istrinya apa adanya. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang nggak bisa ditoleransi, ya beliau marah. Ini buat para perempuan. Jangan sampai engkau mengatakan, aku ingin dimaklumi kekuranganku. Iya. Tapi kalau yang dilakukan adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, istri yang nggak sholat, menunda-nunda sholat, ya mau tidak mau harus dibenarkan. Begitu pula suami yang ingin dimaklumi juga kekurangannya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka mau tidak mau harus diselesaikan sesuai dengan hukum Allah Jalla Jalla. Barakallahu fikum. Taib. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Menghidupin. Nah. Dua-duanya diangkat Mustafa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jamaah ini lagi padam listrik, kita lagi hidupin genset ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci dengan istri kalian, apa yang dilakukan? Ceraikan dia. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, Allah sediakan di sana banyak kebaikan.
maka tetap melihat kepada kelebihannya, bukan melihat kepada kekurangannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kita memasuki ke sesi berikutnya, tanya jawab. Kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, barangkali. Ada. Oke, sambil menunggu yang raise hand, Kayaknya udah ada yang raise hand itu. Oh, ada dari Bentar ya. Dari Mei. Kayaknya udah hidup sih. Ibu Mei ya. Hah? Tadi ya. Udah hidup kayaknya. Silakan di open mic-nya. Baik Ustadz, kalau begitu kita ke pertanyaan chat box terlebih dahulu Ustadz. Ini ada pertanyaan dari kelihatannya dari luar Jawa ini. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap saya jika saya diturhatin masalah dalam rumah tangganya? Nah. Fadol Ustadz. Siap, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama, orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau ada orang yang curhat sama kita, rumah tangga dia, maka jadilah kita saudara yang baik. Berikan nasihat, gak ada masalah. Jadi ada istri yang memang mencari solusi. Kadangkala istri para sahabat datang menjumpai Nabi SAW, curhat. Dia mengatakan, ada yang mengatakan suaminya kayak gini. Nggak ada masalah. Bukan menjelek-jelekan suami, tapi meminta solusi. Tapi orangnya tepat yang dimintain solusi. Bukan sekedar menceritakan keburukan untuk ghibah. Maka engkau yang dapat curhatan dari fulanah umpamanya, maka kasih solusi buat dia. Apa masalahnya? Kalau suaminya umpamanya memang dia nggak taat sama Allah, bagaimana sekarang mengajak suami untuk taat? Kadangkala kita ngelihat istrinya memang juga nggak benar juga, kita sampaikan kepada dia, cobalah engkau perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Jadi memang benar memberikan nasihat. Bukan sekedar menceritakan keburukan. Lalu ketika kita mau curhat ya, kalau ini kita masuk ke bab curhat. Mau menceritakan kekurangan suami, tolong jangan di forum. Mama ini ada kawan 5 orang. Mana mau curhat ya jangan, semuanya jadi tahu. Terus pilih salah satu di antara mereka yang paling berilmu. Yang engkau lihat dia paling bertakwa, yang insya Allah dapat memberikan solusi. Jadi bukan curhat di forum ya. Tapi berdua aja. Tapi kalau kau lihat tuh kayaknya nggak bisa diceritain fulan, nanti dia ember ya cerita kemana-mana gitu umpamanya. Ya kita cari orang yang tepat. Jadi nggak ada masalah sebenarnya curhat dalam rangka mencari solusi, bukan dalam rangka menceritakan keburukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau khair, jadi curhat harus ini ya Ustadz ya, dengan teman curhatnya juga harus benar gitu, berilmu, jangan sampai nanti malah curhat ke orang yang salah atau malah curhat ke media sosial gitu ya. Oh, itu tambah parah lagi kalau curhatnya ke medsos. Nah, oke. Kita ke pertanyaan berikutnya, kita open lagi, barangkali ada jamaah yang berkeinginan bertanya secara langsung, dipersilakan untuk raise hand dan open mic. Belum ada ya nampaknya. Kita ke pertanyaan dari channel YouTube ini Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika istri menolak untuk tinggal dengan mertua karena dulu pernah serumah namun istri trauma karena mertua yang lidahnya sangat tajam? Pertengkaran suami istri selalu disebabkan sifat mertua. Padahal Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kita tahu istri punya kewajiban taat sama suaminya. Namun ketaatan itu selama tidak menimbulkan mudarat. Sang suami ini, para suami ini juga harus sadar. Allah Azza wa Jal mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna. Tempatkan istri-istri kalian di rumah-rumah, di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi istri itu punya hak tempat tinggal. Wala tudarruhunna, jangan membahayakan mereka. Di sini termasuk membahayakan kalau dia tinggal sama mertua ternyata menyebabkan keributan. Sedangkan istri punya hak tempat tinggal sendiri sebenarnya dia. Ya sesuai dengan kemampuan suami, nggak harus beli, bisa ngontrak. Kalau kondisinya sekarang suami harus merawat orang tuanya, yang kadangkala ya orang tua yang sudah sepuh, sudah sakit-sakitan dan tidak ada yang mau merawatnya. Mau tidak mau suami harus merawat orang tuanya. Tinggal sekarang bagaimana istri kita. Kalau ternyata dia kayaknya anak nggak mau, anak takut ribut lagi ini itu diterima alasan itu sebenarnya. Terus kalau memang dia wajib merawat orang tuanya, ya nikah lagi. Itu salah satu solusi. Kalau memang istri nggak mau, sedangkan sang suami punya kewajiban untuk merawat orang tuanya, dia katakan ya kalau gitu aku akan nikah lagi dengan seorang wanita yang siap untuk tinggal bersama orang tuaku. Jadi ada kesepakatan sebelum pernikahan tadi. Namun yang jelas para suami harus tahu istri itu punya hak tempat tinggal yang tidak membahayakan dia. Hadza wallahu a'lam. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Tony Suherman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Baqarah ayat 187 tadi disebutkan, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Selama ini kita puasa hanya sampai maghrib. Apakah maksud ayat tadi kita harus menunggu sampai malam untuk berbuka puasa atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bicara puasa sampai malam, na'am. Thumma atimus siyam ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam hari. Kapan malam hari tiba? Tenggelamnya matahari. Jadi kalau bicara kapan malam tiba itu adalah ketika matahari tenggelam, siang itu selesai. Kita tahu siang dengan terbitnya fajar. Kita tahu malam dengan tenggelamnya matahari. Jadi maksud dari menyempurnakan puasa sampai malam artinya sampai datangnya malam hari dengan tenggelamnya mentari, maka masuklah kita ke waktu malam. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair. Kita boleh ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya? Tafadhal. Nah. Oke, dari luar Jawa lagi nih Ustaz. Pertanyaannya ini kelihatannya cukup mewakili kaum bapak-bapak ini. Jadi pertanyaannya gini, apakah secara syar'i suami boleh memberitahukan besaran gaji semuanya dan memberikan semuanya gaji itu ya, maksudnya ke istri gitu Ustaz? Pada Ustaz. Ahibati fillah. Yang pertama, para suami, ana ingin ngasih tahu para suami dulu. Sebelum bicara ngasih tahu besaran gaji. Suami itu kewajibannya bukan hanya kepada istri. Bisa jadi nih suami punya 2 istri. Bisa jadi punya 3 istri. Bisa jadi punya 4 istri. Jadi dia punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi secara syar'i kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya.
bukan menceritakan nominal gaji dia, tapi nafkah yang dia berikan kepada istrinya. Kemudian kalau mungkin istrinya satu, Ustaz, tapi dia punya kewajiban berbakti sama bapak ibu. Dia punya kewajiban memberikan nafkah juga. Mungkin dia punya kakak beradik yang kurang mampu, yang perlu dia bantu. Mungkin dia punya keponakan-keponakan. Mungkin dia juga mau sedekah. Jadi tidak harus dia menceritakan gaji dia kepada istri. Bahkan kadangkala kalau istri ini dikasih duit semuanya, kecuali suami ini punya penghasilan lain. Gaji dia dari kantor semua dikasih istri. Dia punya usaha lain. Artinya sebenarnya istri nggak tahu berapa uangnya suami. Karena kadangkala kalau antum sudah berikan kepada istri, lalu antum mau ambil untuk memberi kepada orang tua, itu kadangkala menimbulkan keributan. Kalau nggak ribut, kadangkala istri sakit hati. Bukankah lebih baik yang engkau berikan kepada orang tua, istri nggak tahu, dan yang engkau berikan kepada istri, orang tua nggak tahu. Dan suami ketika hendak memberi orang tua nggak perlu istri tahu. Bicara berapa yang kita berikan kepada istri kita, Allah Azza wa Jalla berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah seorang suami itu memberikan nafkah dari keluasan rezeki dia. Kalau banyak duitnya, kasih banyak sama istrinya. Tapi siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberikan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi memberikan nafkah itu bukan sesuai dengan kebutuhan. Memang kalau kebutuhan istri anak butuhnya cuma 3 juta Ustaz. Tapi gaji anak 100 juta. Antum kasih 3 juta? Ya enggak lah. Jadi sesuai dengan keluasan rezeki antum. Begitu pula kebutuhannya 3 juta, gaji suami cuma 2 juta. Ya dia mengatakan aku nggak punya untuk itu ya. Gimana kita hidup irit gitu. Jadi Islam yang benar-benar agama yang fair. Semuanya itu merasakan haknya. Dipenuhin kebutuhannya. Tapi sesuai dengan kemampuan. Hada wallahu a'lam bishawab. Oke, waktu kita masih cukup lumayan panjang. Kita tawarkan kembali kepada jamaah yang berkeinginan untuk bertanya langsung. Silakan raise hand, kemudian open mic. Jadi kadangkala urusan rumah tangga ini malu mau tanya langsung. Karena dia hanya curhat rumah tangga dia. Ini pertanyaannya banyak sebetulnya ini. Jadi kita baca yang ini, Ustaz. Nah, Satu pertanyaan. Mohon ini. Bagaimana pandangan Ustadz? Saya memutuskan berpisah karena beliau sudah lama tidak bekerja dan memiliki tanggungan hutang di mana-mana. Beberapa tahun saya membantu melunasi, namun saya tidak sanggup untuk melanjutkannya kembali. Padahal Ustadz. Masya Allah. Nah, jamaah. Ini pertanyaan istri ya. Seharusnya suami yang bantuin istri, sekarang istrinya yang bantuin suami. Masya Allah. Istri yang baik nih. Apabila pasangan hidup tidak memberikan nafkah, apabila suami nggak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka sang istri punya hak, kita katakan punya hak untuk menggugat cerai. Tapi nggak harus gitu. Ada istri-istri yang tahu suaminya baik, suaminya baik, Ustaz. Cuma memang ya dia kerjanya serabutan. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi kadang-kadang yang dibawa sedikit, alhamdulillah Anda bisa membantu. Ini istri mempertahankan rumah tangga karena suaminya baik. Walaupun ada masalah di ekonomi. Kalau tadi ibu yang bertanya ini, sepertinya suaminya nggak baik. Kalau dikatakan punya utang di mana-mana gitu ya. Buat apa dia berhutang? Padahal kita tahu Rasulullah SAW itu berlindung dari hutang. Berlindung, minta sama Allah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Kok ini utangnya di mana-mana gitu loh. Kadang-kadang utangnya riba.
untuk hal-hal yang kurang berguna. Dan di bab muamalah Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang terbaik. Ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kalau bayar hutang. Jadi kalau tadi si penanya dia memilih berpisah, rasa nggak ada masalah kalau ternyata suaminya memang tadi tidak memberikan nafkah, tidak melaksanakan kewajibannya. Apalagi dikatakan dia banyak utang di mana-mana yang entah buat apa dia berhutang. Wallahu a'lam bishawab, tapi insya Allah itu tidak termasuk yang terlarang menggugat cerai. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Kembali saya menawarkan kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya secara langsung interaktif, dipersilakan, barangkali masih ada. Kalau belum ada, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang pekerjaan saya. Saya pekerjaannya di bagian accounting. Di setiap perusahaan pasti melakukan pinjaman atau hutang dan ada bunganya. Saya selaku bagian accounting mencatat atas transaksi pinjaman tersebut. Apakah saya termasuk pelaku riba? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba. Orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberikan riba. Jadi yang makan riba ini yang punya uang. Jadi orang yang punya uang itu dia makan riba, dia terlaknat. Yang memberi makan, yang ngasih duit riba bunga itu juga terlaknat. Wa katibahu, yang mencatat transaksi riba. Dia mencatat transaksi itu. Dia terlaknat. Wa syahide, dan yang menjadi saksi atas transaksi tadi. Kalau dia sekedar di perusahaan menghitung utangnya perusahaan, dia menghitung utang perusahaan, punya utang ini itu, utang ke sini ya utangnya ke lembaga riba. Mungkin dia nggak masuk karena dia tidak ikut dalam transaksi tersebut. Dia menghitung utangnya berapa. Tapi kalau dia ikut serta dalam transaksi tersebut, bahkan dia yang mencatatnya atau dia yang mengajukannya, maka dia termasuk dalam lingkaran setan tadi yang terlaknat. Sedangkan kita jangan sampai bawa sesuatu yang haram ke rumah kita, yang syubhat aja jangan. Namun banyak orang yang tidak peduli. Ini diantara penyebab rumah tangga itu gak harmonis, dosa. Baik itu pekerjaannya atau dosa-dosa lain yang dikerjakan. Ayyumalah min nabata min suhtin, daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas tempat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya ada dari Pak Mustawan Kamil tadi ya yang raise hand. Silakan ke Pak Mustawan Kamil untuk open mic-nya terlebih dahulu dan bertanya langsung. Barangkali juga sekalian videonya kali ya, kalau berkenan. Fadol. Oh, nggak jadi ya? Masya Allah. Insya Allah. Kita ke pertanyaan berikutnya aja Ustadz. Dari siapa ini ya? Nah ini. Bismillah, izin bertanya, bagaimana baiknya kita bersikap sebagai anak apabila diminta oleh orang tua untuk juga membantu om atau Pak D gitu. Kakak, adik, atau om kita ya setiap bulannya gitu. Padahal Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Kenapa anak katakan menarik? Di antara cara Islam mengentas kemiskinan, memerangi kefakiran, adalah perintah untuk menjaga silaturahim. Dan hampir di setiap keluarga silaturahim ini kan berbuat baik kepada kerabat.
yang ada hubungan rahim. Tadi bicara paman, Pak D, Bude, keponakan, kakak, beradik, apalagi. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat kita. Dan hampir di setiap keluarga itu ada orang yang sukses. Mungkin 1-2 orang. Disinilah kesempatan dia berbuat baik kepada kerabatnya. Apalagi orang tua yang minta. Dan sepertinya orang tua melihat anaknya ini mampu. Daripada kita bersedekah ke tempat lain, kita bangun masjid mungkin, kasih pesantren, ada orang kena musibah kita bagi. Yang paling utama adalah kerabat kita. Tatkala orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Yang kalian infakkan dari harta kalian, yang paling berhak mendapatkannya kedua orang tua. Kemudian kerabat. Baru anak-anak yatim. Baru orang-orang miskin. Kadang kala kita kasih anak-anak yatim, kita punya keponakan, kita nggak bantuin. Kita punya paman susah, kita nggak bantuin. Maka ana rasa yang diminta oleh Bapak itu tepat. Ketika engkau punya kelebihan harta, sebelum engkau membagikan kepada orang lain, tengoklah keluargamu. Lihat yang di sekitarmu. Mereka lebih berhak. Dan pahalanya double, kata Nabi SAW. Kalau kita kasih kepada fakir miskin, ya sudah, pahala sedekah. Tapi kalau kita berikan kepada kerabat kita, maka kita dapat pahala double. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Maka insya Allah antum juga jangan pernah takut berkurang hartanya ketika membantu kerabat sendiri. Jadi daripada membantu orang lain, tolong kerabat sendiri diperhatikan. Dan banyak kali ayat dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah memerintahkan agar berbuat adil, berbuat kebaikan dan berbagi kepada kerabat. Kita semua insya Allah tahu fadilah silaturahim, yaitu memanjangkan umur dan memperluas rizki. Itu bukan ziarah ya, itu silaturahim. Menyambung hubungan kekerabatan. Bisa jadi dengan salam, bisa jadi dengan ziarah, dan bisa jadi dengan uang dan fulus. Dan Nabi peduli sama para sahabatnya. Kadang-kadang ada sahabat yang mau wakaf ya, mau kasih harta seperti Abu Talha. Dia mau mensodakohkan kebun kurma dia. Ketika dia datang jumpai Nabi SAW, apa kata Nabi? Beliau mengatakan SAW, ara an taj'alaha fil aqrabin. Pendapatku, engkau bagikan kepada kerabat-kerabat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaannya masih ada banyak. Mungkin kita batasin 2 pertanyaan lagi kali Ustadz ya, mengingat waktunya. Ya. Mungkin kita berikan kesempatan pada jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Adakah? Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Tadi kelihatannya Pak Kamil itu ya yang ingin bertanya, cuman ada kendala teknis, barangkali udah siap bisa, kembali. Bisa. Sudah? Oke. Silakan Pak Mustawan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Pertanyaan Ustaz kaitannya dengan tadi riba. Misalkan ini ada satu paguyuban, katakan paguyuban itu memungut iuran misalkan per tahun X rupiah. Nah, iuran tersebut diperuntukkan untuk apabila anggota member itu meninggal, mendapat bantuan lebih besar dari iuran setiap bulannya, setiap tahunnya dari member tersebut. Nah, apakah itu masuk atau bagaimana kan? Mohon. Iuran itu akan dikembalikan nantinya. Nah, pengembaliannya itu diperuntukkan untuk ketika ada keluarga yang berduka, keluarga dari member tersebut berduka, misalkan meninggal.
Misalkan suaminya dan istrinya ikut menjadi member, ada iuran per tahun X rupiah. Nah, ketika suaminya atau meninggal, keluarga yang berduka itu mendapat bantuan lebih besar dari iuran tersebut. Nah, apakah itu masuk Baik, kategori kelebihannya diambilkan dari mana? ya anak nggak tahu, tapi kemungkinan dari uang yang terkumpul itu, Tad. Iya, artinya ada yang namanya ta'awun nih sebelum diputus. Jadi memang orang naruh duit di sana nggak berharap kembali dia sudah. Uangnya itu memang untuk membantu yang berduka gitu. Jadi memang tidak ada harapan kembali cari keuntungan dari sana kan nggak ada kan? Tidak ada. Iya, jadi uang itu memang untuk membantu gitu. Betul. Iya. Jadi kesepakatan awal anggota itu iuran X rupiah. Nah, ketika ada yang meninggal mendapat bantuan lebih besar dari itu. Ditentukan nilainya. Oh, nilainya Nah, ditentukan apakah sama mereka. ditentukan dari awal? Syukran. Siap, barakallahu fikum. Jamaah, kalau memang mereka mengumpulkan uang itu bukan untuk kembali. Jadi ada yang modelnya asuransi itu namanya at-ta'min at-ta'awudi. Asuransi saling membantu. Oke lah, ayolah pokoknya antum taruh duit di sini sudah. Nanti duit ini siapa yang kena musibah kita kasih. Kita kasih umpamanya iurannya sekian, ditentukan tadi iurannya sekian. Tapi nanti ya siapa aja yang kena musibah, kita berikan kepada mereka. Tanpa berharap keuntungan dari sana. Mereka memang nggak berharap keuntungan. Jadi ketika akadnya itu memang saling membantu, bukan untuk mencari keuntungan. Artinya kalau dia nggak kena musibah, uangnya nggak bisa diambil gitu. Jadi memang uang itu dianggap uang hilang gitu. Kalau diharapkan uang itu kembali seperti asuransi yang umum ya. Ketika orang sama kan modelnya. Yang kita berikan itu umpamanya 10 juta. Nanti dapatnya bisa jadi 15 juta. Jadi memang ada unsur mencari keuntungan di sana. Dan pihak pengelola uang itu juga mencari keuntungan sebenarnya dari orang-orang. Tapi kalau memang tujuan awalnya adalah saling membantu. Bukan mencari keuntungan, duit itu dianggap duit yang anggap duit sodakoh yang hilang lah. Tinggal siapa nanti yang kena musibah dahulu, ya dia yang akan dibantu. Insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau ada unsur mencari keuntungan di sana, nantinya ya akhirnya jadi riba. Makanya tanyakan duit itu dari mana kelebihannya itu. Kalau bicara 10 orang yang ikut asuransi, semua duitnya 10 jutaan, umpamanya sudah masuk, kenapa fulan dapat 15 juta diambilkan dari mana? Oh enggak, memang kita membantu. Nanti fulan lagi, siapa yang kena musibah, ya kita bantu. Jadi insya Allah kalau memang unsurnya adalah untuk saling tolong menolong, bukan mencari keuntungan, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan terakhir, barangkali ada yang ingin bertanya langsung. Nggak ada kelihatannya. Kayaknya ada yang raise hand itu. Ada Husna. Oke, Husna, mangga di open mic-nya, pertanyaan terakhir. Tafadhal. Tafadhal. Dengan Husna. Nggak ada respon kelihatannya Ustadz. Kita ke pertanyaan di chatbox, pertanyaan terakhir ini. Oh, ada nih. Waalaikumsalam. Iya, saya mau bertanya Ustadz, di luar dari topik. Yang mau saya tanyakan adalah ketika kita sholat berjamaah dan di sela-sela saf yang kita isi itu ada anak-anak. Anak-anak itu belum balik ya. Itu hukumnya seperti apa, dan kemudian apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak itu bergeser dari sholatnya atau meninggalkan sholatnya? Saya rasa itu aja dulu Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya, berkaitan dengan shaf yang berisi anak kecil. Apakah itu masuk shaf yang terputuskan? Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man wasala shaf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambung dia. Kemudian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sawu sufufakum. Luruskan shaf kalian, rapikan shaf kalian.
karena kesempurnaan soft termasuk kesempurnaan sholat. Gimana kalau ada soft anak kecil? Iya, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau putusnya itu banyak, ya, itu yang bermasalah. Tapi kalau sekedar anak kecil yang jarak kita sama orang lain nggak jauh sebenarnya, kemudian anak kecil itu memang dalam rangka pelatihan dia untuk melaksanakan sholat, untuk ibadah, maka insya Allah nggak ada masalah. Kalau dia pergi, berarti soft itu perlu diisi. Namun kadang-kala seperti ini juga pengalaman ana ya. Kadang-kala ana bawa anak-anak sholat, ana taruh di sebelah ana. Tahu-tahu dia pergi. Ya namanya anak-anak. Tahu-tahu dia pergi. Nanti ada orang yang mau masukin soft dia. Dia datang lagi. Nah, ketika dia datang, ya udah ditutup soft dia. Ketika dia datang, ya kita perlu memberikan keluasan aja. Artinya bapaknya mungkin menggeser dikit supaya tuh anak bisa tetap berdiri di sana. Yang di sebelahnya juga menggeser dikit. Kan kadang-kala soft itu ada soft yang nyaman, ada soft yang akhirnya harus rapat berdempet-dempetan. Tapi kalau ada anak kecil kan biasanya yang bergeser kakinya tapi bahunya tetap nyaman sebenarnya. Jadi insya Allah itu menjadi solusi. Ketika ada anak kecil yang pergi maka kita isi softnya. Ketika dia datang lagi ya kita sebenarnya tinggal menggeser kaki tapi bahu kan tetap di tempatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang kondisi COVID-19 kalau kita lihat di masjid-masjid ya softnya jarang-jarang ya. Karena memang kondisi, bukan kemauan. Ini kita bicara bukan kemauan kita, tapi karena kebutuhan disebabkan COVID-19 yang semoga Allah segera mengangkatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair.